Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Overdrive, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Andrew dan saudara tirinya, Garrett, yang merupakan pencuri mobil-mobil mewah dan antik internasional yang bisa dibilang sangat jago. Karena Andrew dan Garrett bilang kalau nggak ada mobil yang nggak bisa mereka curi. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pelelangan mobil antik di kota Marseille, Perancis yang melelang mobil Bugatti yang langka. Pada akhirnya mobil itu pun berhasil dibeli oleh seorang pria yang bernama Frank. Sementara itu, Andrew dan Garrett yang berada di Marseille sedang berada di sebuah jembatan sedang bersiap melakukan pencurian mereka. Gak lama kemudian, Frank yang menaiki truk yang mengangkut mobil Bugatti-nya melewati jembatan tersebut dan Andrew meloncat ke atas truk tersebut sementara Garrett mengejar truk tersebut dengan mobilnya. Garrett mengendarai dan memposisikan mobilnya ke depan truk supaya memperlambat truk tersebut. Dia kemudian naik ke truk dan Frank yang melihat ini mencoba mengejarnya. Garrett lalu membuat rem truk tersebut blong, kemudian naik ke atas truk di mana ada Andrew di sana. Mereka berdua membuka pintu belakang muatan truk lalu menaiki mobil Bugatti yang ada di dalamnya dan membawanya keluar. Nah, karena rem truk blong, si supir nggak bisa berhenti dan karena truk terhalang mobil Garrett, truk tersebut pun akhirnya terbalik. Setelah berhasil mencuri, Andrew dan Garrett pergi ke pesta di mana di situ ada pacar Andrew bernama Stephanie yang marah karena nggak diajak dalam pencurian mereka. Sekedar informasi, dulu Stephanie selalu ikut ke dalam pencurian yang dilakukan oleh Andrew dan Garrett. Tetapi semakin lama, Andrew khawatir akan keselamatan Stephanie, sehingga dia selalu berusaha membuat Stephanie tidak ikut dalam melakukan pencurian. Gak lama setelahnya, Andrew dan Garrett mencoba menjual mobil Bugatti hasil curian mereka kepada bos kriminal bernama Panahi. Tetapi, Panahi kemudian sadar kalau mobil tersebut adalah mobil yang dibeli oleh bos mafia terkenal di Marseille bernama Giacomo Morier pada saat pelelangan. Yang berarti, ini menjelaskan kalau Frank adalah anak buah Morier yang ditugaskan untuk membeli dan mengantarkan mobil tersebut kepada Morier. Mengetahui itu, Panahi langsung gak berani membeli dan tiba-tiba anak buah Morier datang dan membawa Andrew serta Garrett ke rumah Morier. Di sana, Morier bersiap membunuh Andrew dan Garrett, tetapi lebih dulu memperlihatkan garasinya yang berisi koleksi mobil-mobil mewah dan antik miliknya. Morier juga menjelaskan kalau dia memang hobi mengkoleksi mobil-mobil mewah dan antik. Nah, di garasi ini, Morier kemudian bersiap menembak Andrew dan Garrett. Tetapi mereka berdua kemudian meminta maaf karena mereka nggak tahu kalau yang mereka curi itu adalah mobil milik Morier. Supaya nggak dibunuh, Andrew dan Garrett lalu menawarkan untuk membantu melengkapi koleksi mobil Morier dengan mencuri mobil Ferrari tahun 62 milik mafia saingan Morier yang berasal dari Berlin Barat, bernama Max Clamp. Sekedar informasi, Clamp ini merupakan mafia yang terkenal sadis. Dan juga, Ferrari tahun 62 yang akan Andrew dan Garrett curi adalah mobil pemberian ayah Clamp. Morier setuju dengan rencana tersebut, lalu memberikan Andrew dan Garrett waktu seminggu untuk mencuri mobil tersebut. Andrew dan Garrett balik ke tempat mereka, di mana Stephanie menanyakan Andrew kenapa dan habis dari mana aja. Andrew pun terpaksa jujur dan mengatakan kalau dia terkena masalah, lalu menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan Andrew, Stephanie memaksa untuk ikut ke dalam misi pencurian mobil milik Clamp, sehingga Andrew dengan terpaksa mengiyakannya. Nah, karena mereka kekurangan tim, Stephanie merekrut temannya yang jago mencopet bernama Devin, yang lalu memperkenalkan kenalannya yang jago mengebom bernama Leon, yang kemudian juga dimasukkan ke dalam tim. Di scene selanjutnya, Andrew sempat memberitahu Garrett kalau ini akan menjadi pencurian terakhirnya. Dan juga kita kemudian diperlihatkan kalau Garrett mulai dekat dengan Devin. Di hari berikutnya, Andrew dan yang lain bertemu dengan orang-orang kenalan Devin lainnya yang juga ikut masuk ke dalam tim. Andrew, Garrett, dan Stephanie kemudian ditemui oleh sepupu Morier yang bernama Laurent yang bertugas untuk mengawasi mereka. Untuk mengetahui selak-beluk rumah Clamp beserta mobil-mobilnya, Laurent mengatakan kalau dia mengenal orang yang sering melakukan pekerjaan kotor Clamp bernama Kun yang bisa mengenalkan sekaligus membuat mereka bekerja untuk Clamp. Andrew, Garrett, dan Stephanie dibawa bertemu Kun. Di sini, Kun mau, tapi dengan bayaran dan Andrew bersama Garrett juga harus menunjukkan skill mereka. Dalam menunjukkan skill, Garrett ngedrift memutari sebuah botol berisi minuman. Nah, di saat mobil masih berputar, Garrett keluar dan meminum minuman yang ada di tengah, lalu kembali ke dalam mobil. Masih kurang puas, Kun menyuruh Andrew dan Garrett menghentikan pesawat yang akan lepas landas.
Karena sangat jago, Andrew dan Garrett mengiyakan tantangan tersebut, lalu dengan keren mencari cara masuk ke landasan pesawat dan menabrak baling-baling pesawat yang akan lepas landas. Kun lalu mengatakan kalau pesawat tersebut adalah salah satu pesawat pribadi milik Clem. Kun kemudian membawa Andrew, Garrett, dan Stephanie untuk menemui Clem. Di sini Clem mengatakan kalau dia kagum akan keberanian mereka. Garrett lalu menawarkan untuk membantu melengkapi koleksi mobil mewah Clem, dan Clem pun setuju. Saat ingin pergi, Clem membawa Andrew dan yang lain masuk ke garasi berisi koleksi mobil mewah antik miliknya yang kebanyakan berisi mobil Ferrari. Nah, di sini Andrew diam-diam melihat kode pintu garasi milik Clem lalu mencatatnya. Setelah itu, saat pergi ke pasar, Stephanie diculik oleh anak buah Morie. Mengetahui ini, Andrew dan Garrett pergi ke rumah Morie di mana di situ ada Stephanie yang diikat di ubin dengan roda mobil yang berputar di dekat mukanya. Morie bilang kalau ini dia lakukan supaya mencegah seandainya Andrew dan Garrett nggak menyelesaikan atau kabur dari misi pencurian. Andrew yang kesal pun berjanji untuk menyelesaikan pencurian. Andrew kemudian membawa Morie menemui timnya, tetapi Clamp bersama anak buahnya tiba-tiba datang untuk menemui mereka. Di sini Clamp bilang kalau dia sudah mengetahui rencana Morie, lalu mengatakan kalau kota Marseille masih menjadi miliknya. Setelah Clamp pergi, Morie kesal karena dia dan Clamp dari dulu memang berebut untuk menguasai kota Marseille. Morie pun bilang ke Andrew dan timnya untuk melakukan pencurian keesokan harinya di rumah Clamp. Keesokan harinya, Andrew, Garrett, dan timnya bersiap melakukan aksi mereka, sementara Stephanie terkunci di sebuah kamar di rumah Morie. Di saat Morie, Laurent, dan bersama anak buah lainnya termasuk Frank pergi untuk persiapan mencuri, Stephanie berhasil membuka pintu kamar, lalu menyalakan alarm rumah untuk membingungkan anak buah Morie yang ada di rumah. Dia lalu mengambil senapan dan membukakan gerbang di mana di depannya sudah ada Andrew, Garrett bersama timnya. Nah, ternyata ini adalah rencana Andrew dan timnya, yaitu untuk membuat Morie pergi lalu mengambil semua koleksi mobil Morie di rumahnya. Andrew dan tim pun kemudian mengambil semua koleksi mobil Morie lalu kabur. Di sisi lain, Morie sadar kalau Andrew telah menjebaknya dan berencana mengambil koleksi mobilnya. Dia memberitahu Frank dan Laurent tentang ini, lalu mereka pun pergi menggunakan mobil untuk mencari Andrew dan yang lainnya. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang seru antara Andrew bersama timnya dengan Morie bersama Frank dan Laurent. Di kejar-kejaran mobil ini, Andrew yang bersama Stephanie di dalam mobilnya memberhentikan mobilnya lalu melamar Stephanie, dan Stephanie pun mengiyakannya. Andrew dan Garrett lalu berhasil membuat Laurent menabrak bus dengan kecepatan tinggi hingga dia tewas. Sehingga sekarang hanya tersisa Morie dan Frank di satu mobil yang masih mengejar Andrew dan Garrett. Andrew lalu membuat Morie mengikutinya sampai ke dermaga tempat timnya menaruh semua koleksi mobil punya Morie di sebuah kapal. Di saat hampir sampai ke dermaga, Andrew menghubungi Devin untuk melakukan rencana B. Andrew dan Garrett kemudian menghentikan mobil mereka di depan kapal dan keluar. Sementara Morie yang berada di hadapan mereka bersiap untuk menabrak mereka. Nah, di saat mobil Morie melaju dengan cepat, Devin dari samping mengendarai truk dan menabrak mobil Morie hingga meledak, yang berarti Morie dan Frank pun tewas. Kemudian, Devin yang terlihat nampak buru-buru ingin pergi menghampiri Garrett dan berjanji kalau nanti dia akan menghubunginya. Kita kemudian diperlihatkan kalau Andrew dan Garrett memberikan semua mobil Morie yang mereka curi kepada Clem, yang berarti ini menjelaskan kalau mereka telah bekerja sama dengan Clem untuk mencuri koleksi mobil Morie. Sementara yang lain menaiki kapal, Devin yang tidak ikut bersiap untuk pergi, dan kita bisa lihat kalau Devin udah dikasih Andrew kode garasi milik Clem. Beberapa lama setelahnya, Andrew, Stephanie, dan Garrett sedang berjalan-jalan, dan tiba-tiba Devin datang dengan menggunakan Ferrari tahun 62 milik Clem lalu memberikan kuncinya kepada Andrew. Andrew kemudian memberikan mobil tersebut kepada Garrett karena dia tahu kalau Garrett memang sangat menyukai mobil tersebut. Stephanie lalu mengatakan kalau di Barcelona ada satu mobil yang sangat langka. Nah, Stephanie, Garrett, dan Devin setuju untuk mencurinya, dan Andrew yang tadinya nggak mau mencuri mobil lagi kemudian setuju untuk ikut. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Overdrive.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.